Hai Sobat Bisa Profit, selamat datang kembali di channel kita. Berkaitan dengan pembahasan kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kamu, apakah statement yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin adalah sesuatu yang valid? Statement itu banyak sekali dilontarkan oleh berbagai pihak hingga menarik perhatian saya untuk sedikit membahas terkait fenomena ini. Hampir dari kita semua pasti tahu jika di dunia ini terdapat kelompok status sosial yang ditetapkan berdasarkan daya saing ekonomi yang dimiliki masing-masing individu. Jika dilansir dari data yang disajikan oleh World Bank, terdapat 5 jenis kelas sosial yang ada di masyarakat, yaitu kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, kelompok rentan, dan kelompok miskin. Jika berdasarkan data yang dilaporkan, masyarakat dapat dikatakan masuk dalam kelompok kelas atas jika memiliki pengeluaran di atas 6 juta per bulannya. Lalu, untuk kelas menengah sebesar 1-6 juta per bulan. Untuk kategori menuju kelas menengah dengan pengeluaran 500.000 hingga 1 juta per bulan. Kelompok rentan sebesar 354 hingga 532.000 rupiah per bulan. Dan kelompok miskin dengan pengeluaran biaya hidup di bawah 354.000 rupiah per bulan. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan dari data yang dirilis oleh World Bank di tahun 2016, kelompok yang paling mendominasi adalah kelompok menuju kelas menengah dengan populasi sekitar 114 juta orang. Di beberapa negara berkembang, populasi kelas menengah memang berperan sangat penting untuk pergerakan roda perekonomian, karena kelas menengah dianggap memiliki daya beli yang cukup untuk mengonsumsi barang dan jasa, serta berpotensi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam beberapa negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang kuat telah menghasilkan peningkatan jumlah orang yang naik ke kelas menengah. Namun, di negara-negara berkembang lainnya, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat besar, dengan sebagian besar penduduk tinggal di bawah garis kemiskinan. Kelas menengah mungkin lebih kecil atau bahkan tidak ada di negara-negara tersebut. Kelompok kelas miskin merupakan segmen masyarakat yang terus-menerus menghadapi sebuah tantangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan dengan signifikan. Realitas mereka mencerminkan sebuah dinamika yang kompleks dari kesenjangan sosial dan struktural dalam masyarakat. Dalam konteks ini, banyak anggapan jika orang miskin akan tetap miskin merupakan bagian dari sebuah kemiskinan struktural. Simbolnya gini, kemiskinan struktural itu adalah sebuah rantai kemiskinan di mana mulai dari kakeknya, orang tuanya, anaknya, bahkan sampai ke cucunya itu masih dalam kondisi yang sama atau kondisi miskin. Gambarannya kayak gini. Misal ada orang tua yang nggak cukup punya pendidikan atau ilmu yang bisa digunakan untuk bekerja, sehingga memunculkan keadaan kekurangan ekonomi, sampai-sampai nggak bisa kasih makan anaknya dengan gizi yang cukup, bahkan sampai nggak bisa nyekolahin anaknya ke jenjang tertentu. Alhasil anaknya kalau udah gede nanti pendidikannya juga berpotensi di bawah rata-rata. Secara pola pikir juga kemungkinan akan seperti orang tuanya. Ya meskipun nggak semuanya mutlak seperti itu ya, tapi itu semua bisa jadi faktor terjadinya sebuah kemiskinan struktural dalam sebuah kelompok. Lalu, apakah kemiskinan struktural itu benar adanya? Untuk memahami realitas kelompok kelas miskin, kita perlu meninjau beberapa aspek kunci seperti ketidaksetaraan ekonomi, tantangan kesehatan dan kesejahteraan, keterbatasan pendidikan, hingga stigma dan diskriminasi sosial. Kelompok kelas miskin sering terjebak dalam spiral kemiskinan karena memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Mereka mungkin bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil dengan upah yang rendah, atau bahkan tidak memiliki akses ke lapangan kerja sama sekali, sehingga mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran. Kesenjangan pendapatan yang tajam juga seringkali memperburuk realitas mereka, dengan sebagian besar pendapatan nasional yang dikendalikan oleh sebagian kecil dari kelompok masyarakat menengah ke atas. Kelompok kelas miskin menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan kekurangan gizi seringkali mengakibatkan penyakit dan ketidakmampuan fisik. Dengan adanya masalah ekonomi juga memaksa kelompok kelas miskin untuk mengonsumsi berbagai makanan ataupun minuman yang kurang sehat bagi tubuh. Hal ini seperti sebuah dilema di mana kelompok kelas miskin dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan terpaksa untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang kurang sehat, yang tentu bisa memicu penyakit dalam jangka panjang. Namun, mereka juga kesulitan untuk membayar biaya penanganan kesehatan tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok kelas miskin adalah akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas.
Faktor ekonomi sering menjadi penghalang utama karena biaya pendidikan seperti biaya sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah mungkin terlalu tinggi bagi keluarga miskin. Hal tersebut tentu memicu banyaknya kelompok kelas miskin yang putus sekolah. Termasuk dalam segi pendidikan non-formal, kelompok kelas miskin cenderung berada di lingkungan yang pasif dalam belajar secara non-formal. Banyak orang yang sering nyindir orang miskin kan? Nah, banyak orang yang mempercayai stigma bahwa orang miskin itu malas atau bodoh. Terkadang, orang-orang itu nggak ngerti gimana sulitnya hidup dalam keadaan miskin, apalagi yang terjebak dalam sebuah kemiskinan struktural. Jadi banyak yang suka nyalain orang miskin atas keadaannya sendiri. Sistem sosial juga bikin sebuah ketimpangan, bikin akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bisa berbeda-beda. Masyarakat juga sering ngukur nilai seseorang itu dari duitnya. Jadi yang miskin ya bakal dianggap rendah nilainya. Akibatnya orang miskin bisa dibully atau dijauhi. Ya perlakuan kayak gitu bisa menjalin istilah kayak si kaya versus si miskin. Pokoknya stigma sama diskriminasi ini cenderung bisa bikin hidup orang miskin bisa makin tambah susah. Makanya kita sebagai sesama masyarakat sosial penting banget buat bisa lebih pengertian sama situasi mereka dan tentunya lebih menghargai. Jadi sebenarnya pendapat mengenai orang miskin pasti akan tetap miskin itu juga nggak sepenuhnya benar. Walaupun orang miskin punya tantangan dan hambatan yang lebih besar dari masyarakat kelas di atasnya, itu nggak berarti mereka 100% akan terjebak selamanya di situ. Meski memang untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural pasti dibutuhkan usaha tertentu yang jelas berkali-kali lipat lebih besar dan tentunya bukanlah persoalan yang mudah. Kelompok kelas miskin mencerminkan sebuah tantangan yang kompleks dan beragam yang dihadapi oleh individu dan kelompok yang berjuang untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, tentu diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan yang tepat demi mengurangi porsi perbedaan yang signifikan terhadap sebuah kesenjangan sosial. Ya meskipun sebenarnya kesenjangan sosial di dunia ini sangat sulit untuk dihindari atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dihilangkan, tapi setidaknya porsi perbedaan kesenjangan sosial dalam kelompok masyarakat bisa lebih terkontrol dan tidak terlalu jauh berbeda. Oke, itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen agar saya lebih semangat untuk bikin kontennya. Jika kamu ingin belajar seputar bisnis, keuangan, dan ilmu menarik lainnya, kamu bisa join ke komunitas Bisa Profit dengan klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bisa Profit.